Selamat datang di channel Novel Naton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan klik tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan update novel terbaru dari channel ini. Novel Battle Through the Heavens. BTTH Bab 10. Meminjam uang. Dengan berjingkat di bebatuan, Xiao Sun seperti kupu-kupu ungu yang indah dengan lekukan yang menghipnotis saat dia dengan anggun mendaki gunung. Saat dia melihat ke atas, pandangannya terfokus ke arah pemuda yang berdiri di samping tebing. Melihat pemuda itu, Xiao Sun merasa terkejut. Meskipun itu hanya beberapa jam, dia menyadari bahwa itu dibandingkan dengan sebelumnya, Xiao Yan telah memperoleh sesuatu. Ketika mata mereka bertemu, dia akhirnya menyadari apa yang telah diperoleh kembali Xiao Yan. Keyakinannya sendiri. Setelah 3 tahun, kecemerlangan Xiao Yan akhirnya kembali. Manjakan diri dalam kelekatan transparan di bibir Xiao Yan, 2 lesung pipi muncul wajah cantik Xiao Sun. Sepertinya Xiao Yan tidak perlu Sun datang dan menghiburnya. Orang-orang tumbuh setelah mengalami kesulitan, bukan? Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia pasti akan menyesalinya. Sun mengerutkan bibirnya dan mengucapkan kata-kata seolah-olah dia seorang hakim yang memiliki keputusan terakhir dalam kasus pengadilan. Xiao Yan tersenyum ringan, menepuk pakaiannya dan berjalan ke arahnya. Ketika dia mendekatinya, melihat Sun yang tingginya hampir sama, dia melirik ke wajah muda namun tetap cantik. Tiba-tiba Xiao Yan merasa pusing, mengingat gadis yang akan meneteskan air liur sepanjang waktu dan mengikuti Xiao Yan di mana-mana. Dia sangat cantik sekarang. Dengan tersenyum ringan, tatapan Xiao Yan melembut dan dia dengan kasar mencubit wajah Xiao Sun di bawah tatapannya yang terkejut. Sun dewasa. Tapi ternyata kamu baik-baik saja, tidak lupa bagaimana Xiao Yan GG akan dipenuhi memar mencoba mengambil buah dari pohon. Tertegun pada tindakan intim Xiao Yan, Sun menegang untuk 1 detik penuh sebelum hitam pekatnya, bebas dari kotoran, mata tersenyum. Ketika dia masih kecil, Xiao Yan suka mencubit pipinya tetapi sejak kejadian 3 tahun lalu, dia memasang dinding tak terlihat di sebelah hatinya dan mendorong semua orang keluar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan selalu kecewa dengan sikapnya yang dingin dan tanpa ekspresi. Dia kembali, tapi, sepertinya dia masih menganggap aku belum dewasa, dia seperti Lok. Sun mengeluh dalam hatinya setelah sekejap. Sun mengkritik dirinya sendiri karena terlalu serakah. Sun selama 3 tahun ini, tolong jangan menyalahkan Xiao Yan GG karena seperti itu. Aku hidup dari hari ke hari tapi untungnya kamu selalu di sisiku. Xiao Yan dengan canggung mengangguk dan meminta maaf. Sun tersenyum manis. Keluhan yang dia alami selama 3 tahun terakhir menghilang dengan permintaan maaf yang canggung. Hah? Oh benar, Sun berapa banyak uang yang kamu miliki? Melepaskan wajah Sun Xiao Yan tertawa hampa dan bertanya. Di klannya, dengan pengecualian ayahnya, Sun adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia baru saja mempermalukan ayahnya pagi ini sehingga dia tidak tega menghadapi ayahnya untuk meminta uang. Itulah sebabnya dia meminta Sun uang. Berkedip matanya yang sebening kristal, Sun terkejut. Xiao Yan GG butuh uang. Iya, aku ingin membeli beberapa barang, meskipun aku agak pendek. Xiao Yan merasa malu. Ini adalah pertama kalinya dia meminjam uang dari seorang gadis. Melihat Xiao Yan yang biasanya dingin sekarang dalam kesulitan, Xiao Sun melihat orang yang sama sekali berbeda. Meliputi mulutnya dan tersenyum imut, aku memiliki lebih dari 1000 koin emas, apakah itu cukup? Jika tidak, sambil berbicara, jari Sun di belakangnya dengan cepat menekan dan kartu emas ungu tiba-tiba muncul di antara jari-jarinya. Pada kartu itu ada 5 gelombang warna yang berbeda. 5 wave purple cold card, di Douki daratan, kamu harus setidaknya Dowling. Jika Douze pertama, Dowling adalah 4. Untuk mendapat kehormatan menggunakan kartu emas jenis ini yang mewakili peringkat mereka, tentu saja, beberapa kekuatan khusus juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kartu. Itu sudah cukup, itu sudah cukup. Dengan senang mengangguk, Xiao Yan dengan paksa mencoba menghentikan dirinya dari mencubit wajah imut Sun Jangan khawatir, aku akan membayarmu kembali nanti. Xiao Yan berjanji sambil menepuk dadanya. Kamu tidak perlu membayar aku kembali. Sun cemberut dan cepat-cepat menyembunyikan kartu emas ungu miliknya. Ayo pergi, sudah hampir malam sekarang, besok aku akan membawamu ke Wutang City untuk berjalan-jalan. Xiao Yan melambai ke arah gadis itu dan dengan riang turun ke gunung. Berdiri diam,
Sun Er dengan senang melihat pemuda yang telah mendapatkan kembali keberaniannya dari 3 tahun yang lalu. Tersenyum lembut, dia bergumam, "Nalan Yanran, haruskah aku membencimu atau berterima kasih padamu?" Pagi hari, matahari bersinar hangat melalui jendela ke tubuh pemuda berkaki bersilang dalam meditasi. Wah! Setelah bermeditasi hampir semalaman, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Aliran udara putih tembus pandang yang terlihat oleh mata telanjang menembus mulut dan hidungnya dan ke dalam tubuhnya, merawat tubuh dan tulangnya. Cahaya putih bersinar dari matanya saat dia tiba-tiba membuka matanya. Xiaoyan membentang sendiri dan dengan penuh semangat berkata, "Ini adalah perasaan yang persis sama. Setelah 3 tahun, perasaan Qi telah kembali." Dia perlahan-lahan keluar dari tempat tidurnya, melatih dirinya sedikit, sebelum mulai berubah. Dari luar ruangan, suara Sun Er dengan lembut membawa ke dalam, "Xiaoyan GG, masih tidur." Dia tiba di sini sangat awal. Menggelengkan kepala, Xiaoyan berbalik dan kemudian mencari lacinya. Akhirnya, dengan keengganan, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan membukanya dengan hati-hati. Dia menyipitkan matanya dari kilau perak di dalam kotak itu. "Dan ini adalah seluruh simpananku." Memegang kotak uangnya, Xiaoyan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tersenyum lembut saat dia berjalan keluar dari kamarnya dan melihat gadis yang mempesona di depan pintunya. Sun Er telah berubah menjadi pakaian hijau pucat yang membuatnya terlihat lebih cantik secara alami. Dia juga memiliki sepasang celana ketat yang membentang di paha ramping dan kaki panjang, menekankan lekuk tubuhnya. Dengan kaki yang panjang, Sun Er dapat dibandingkan dengan gadis-gadis muda di bumi. Penuh vitalitas muda dan kedodoran, tentu saja, dia memiliki keanggunan khusus yang Xiaoyan belum pernah lihat pada gadis lain selain dirinya. Itu yang kamu butuhkan." Melihat Xiaoyan keluar dari kamarnya, Sun Er tersenyum dan memberikan kartu hitam kepadanya. Ini adalah kartu biasa, maksimum yang dapat dimilikinya hanya 5.000 koin emas. Menerima kartu hitam, Xiaoyan menggoda, "Gadis kecil, mengapa kamu memakai pakaian yang menarik? Mungkinkah kamu berkencan dengan orang lain?" "Ya, ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun yang Xiaoyan GG telah mengundang aku keluar." Sun Er sangat tersanjung, jadi tentu saja aku harus berdandan sedikit. Menggoda intim Xiaoyan membuat mata Sun Er membungkuk menjadi bentuk sabit yang dangkal sambil tersenyum genit. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Xiaoyan tersenyum kembali dengan gembira. Mereka mengobrol sambil berjalan bersama menuju kota, sekitar setengahnya. Mereka disambut oleh beberapa klan yang melihat percakapan mesra mereka dengan wajah aneh. Sun Er, apakah itu keindahan atau bakat, adalah mutiara paling terang dari generasi muda di klan. Dia biasanya ramah kepada semua orang, tetapi di bawah senyuman ringannya adalah ketidakpedulian. Salam dengan dia itu mudah, tetapi untuk memulai percakapan panjang akan sangat sulit. Mengabaikan penampilan klan lain, Xian Yan dengan cepat memimpin Sun Er keluar dari klan sebelum melambat dan dengan santai mengintip ke warung di sisi jalan. Wutang City hidup sesuai dengan namanya sebagai salah satu kota besar di Jiama Empire oleh banyaknya orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun matahari sedang runtuh, di jalanan ribuan orang, bahkan akan ada 1 atau 2 balapan aneh. Mungkin itu karena Xiaoyan di sampingnya, tapi Sun Er menjadi lebih aktif setelah dia keluar dari klan. Dia menarik Xiaoyan yang enggan ke berbagai kios. Tawanya yang lembut membuat jalanan yang panas itu sedikit lebih sejuk. Ketika Sun Er akhirnya lelah, Xiaoyan akhirnya membawanya ke farmasi terdekat. Setelah menghabiskan sekitar 900 koin emas, ia membeli 3 batang 20 tahun ungu Bluegrass Leavet bersama dengan 2 batang dari 5 tahun Bone Washing Grass. Ini adalah bahan low-end dan akan dapat dibeli di apotek biasa. Untuk bahan yang lebih tinggi, Xiaoyan harus menemukan mereka sendiri atau membelinya di lelang atau jika dia beruntung, di apotek high-end. Melihat dana cepat menurun, Xiaoyan tersenyum pahit. Dia menyadari betapa pentingnya uang di Douqi daratan. Ngomong-ngomong, dia mendapatkan semua ramuannya. Yang tersisa hanyalah kayu monster tingkat 1 yang dikaitkan dengan monster.